Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvira Novia dari kelas 2B Farmasi dengan NIM 482012310097. Di sini saya akan memaparkan tugas Farmasetika 2 dengan dosen pembimbing Apoteker Maya Wilsyah, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Sirup Simplex. Definisi: sirup adalah larutan pekat gula atau gula lain yang cocok yang di dalamnya ditambahkan obat atau zat wangi. Merupakan larutan jernih berasa manis, dapat ditambahkan gliserol, sorbitol, atau polialkohol yang lain dalam jumlah sedikit, dengan maksud selain untuk menghalangi pembentukan hablur sakarosa. Juga dapat meningkatkan kelarutan obat, kecuali dinyatakan lain kadar sakarosa C12H22O11 tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Sirup simplex dan sirup gula adalah larutan gula yang dibuat dengan melarutkan 65 bagian gula dalam larutan metil paraben 0,25%, bobot per volume secukupnya hingga diperoleh 100 bagian sirup. Macam-macam sirup. 1. Sirup simplex mengandung 65% gula dengan larutan nipagin 0,25% bobot per volume. 2. Sirup obat mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan dan digunakan untuk pengobatan. 3. Sirup pewangi tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau zat penyedap lain. Kekurangan dan kelebihan dari sirup. Kelebihan sirup: A. Merupakan campuran yang homogeni. B. Sesuai untuk pasien yang sulit menelan, pasien usia lanjut, Parkinson, dan anak-anak. C. Sesuai untuk yang bersifat sangat higrokopis dan delinquent. D. Obat lebih mudah diabsorpsi. C. E. Mempunyai rasa manis cocok untuk anak-anak. F. Mudah diberi bau-bauan dan warna sehingga menimbulkan daya tarik untuk anak. G. Membantu pasien yang mendapatkan kesulitan dalam menelan obat tablet. Kekurangan dari sirup: A. Tidak semua obat ada di pasaran dalam bentuk sediaan sirup. B. Sediaan sirup jarang yang diisi zat tunggal. Pada umumnya, campuran atau kombinasi beberapa zat berkhasiat yang kadang-kadang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh pasien, sehingga dokter anak akan lebih menyukai membuat resep racikan individu untuk pasien. C. Stabilitas lebih rendah tergantung formulasi dan suspending agent yang digunakan. D. Tidak bisa untuk sediaan yang sukar larut dalam air. Biasanya dibuat suspensi atau eliksir. Eliksir kurang disukai oleh dokter anak karena mengandung alkohol. Ini adalah contoh resep sirup. Dasar teori: Oleum Ricin, Farmakope edisi 3 halaman 459. Pemberian: cairan kental, jernih, kuning pucat, hampir tidak berwarna, bau lemah, rasa manis, kemudian agak pedas, umumnya memualkan kelarutan, larut dalam 2,5 bagian etanol 90%, mudah larut dalam etanol mutlak dan dalam asam asetat glasial. Sinonim: minyak jarak, khasiat pengeduksi diare. PGA Farmakope edisi 3 halaman 274. Pemberian: hampir tidak berbau, rasanya seperti lendir, kelarutan, mudah larut dalam air, menghasilkan larutannya kental dan tembus cahaya, praktis, tidak larut dalam etanol 95%. Sinonim: gom akasin atau gom Arab. Manfaat: itu zat tambahan. Perhitungan bahan: 1. Oleum ricinin 6 gram. 2. PGA 1/3 dikali 6 mili sama dengan 2 mili. Air untuk PGA 1,5 dikali 2 sama dengan 3 mili. Sirup simplex 15 mili. Aquades et 100 mili. 100 mili dikurang 6 dari oleum ricinin ditambah 2 dari PGA dan 15 dari sirup simplex, hasilnya 77 mili. Cara kerja: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Setarakan dan kalibrasi botol. 3. Masukkan PGA 2 mili ke dalam lumpang, tambahkan air PGA, gerus et homogen. 4. Tambahkan oleum ricinin 6 gram.
ke dalam lumpang gerus et homogen. 5. Tambahkan sirup simplex ke dalam lumpang sedikit demi sedikit, gerus et homogen. 6. Masukkan semua bahan ke dalam botol. 7. Beri label dan etiket. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai sirup simplex. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.